Dinamika demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Salah satu prinsip dari demokrasi adalah prinsip trias politika, yaitu yang pertama adalah legislatif, yang kedua eksekutif, dan ketiga yudikatif. Sistem demokrasi di Indonesia. Indonesia membangun sistem politik demokrasi sejak 17 Agustus 1945 yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui pernyataan konstitusi ini, para wakil rakyat menginginkan agar sistem politik Indonesia mampu mewujudkan pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Awal mula demokrasi di Indonesia. Awal mula demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wapres nomor 10 tanggal 3 November tahun 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Lalu pemerintahan merencanakan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR pada tahun 1946. Namun, pemilu tersebut diundur hingga tahun 1955. Memasuki era berikut-berikutnya, pelaksanaan pemilu sebagai sarana demokrasi baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi terselenggara dengan baik. Periodisasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia sudah memiliki perubahan baik dari nama dan tujuan dari demokrasi tersebut. Berikut demokrasi-demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia semenjak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, demokrasi liberal dari tahun 1950 hingga 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin dari 1959 hingga 1966. Yang ketiga, demokrasi konstitusional dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dan demokrasi era reformasi dari tahun 1998 hingga kini. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal dilaksanakan setelah dikeluarkannya Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dalam kabinet parlementer ini, Sultan Syahrir diangkat sebagai menteri pertama. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai sehingga saat itu muncullah beragam partai. Hasilnya suara rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai. Efek negatifnya muncul sikap politik yang saling menjatuhkan antar partai. Ini mengakibatkan Indonesia kurang cocok dengan sistem demokrasi liberal karena bertentangan dengan nilai dasar Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu tentang persatuan, dan juga sila keempat, yaitu tentang permusyawaratan yang dilandasi nilai hikmat kebijaksanaan. Oleh karena itu, Dekret Presiden tahun 1959 menyatakan bahwa Undang-Undang Sementara tahun 1950 yang mengatur tentang demokrasi liberal tidak diberlakukan lagi. Demokrasi terpimpin. Pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia. Manifesto politik tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang artinya
dipimpin oleh seorang pemimpin atau panglima besar revolusi, yaitu presiden. Pada masa ini, presiden memutuskan untuk membatalkan pemilu DPR dan digantikan oleh Dewan Perwakilan Gotong Royong atau DPR-GR yang hanya diduduki oleh 3 partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Ketiga partai ini dianggap telah mewakilkan seluruh golongan seperti golongan nasionalis, agama, dan komunis. Masa ini berakhir saat adanya pengaruh dari PKI yang memakan banyak korban jiwa. Salah satunya adalah G30S PKI. Semenjak peristiwa itu, banyak rakyat meminta Presiden Soekarno untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Demokrasi konstitusional. Orde Baru berkeinginan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Sistem politik baru yang diberi nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pemerintah Orde Baru berupaya untuk menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna untuk mempercepat proses pembangunan bangsa dengan mengedepankan ekonomi sebagai sarana perbaikan dan melakukan program pembangunan ekonomi di segala bidang untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia. Namun, pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Akibatnya, kesenjangan ekonomi terjadi antara pusat dan daerah, sehingga tingkat kesejahteraan tidak merata dan banyaknya KKN di dalam tubuh pemerintahan. Orde Baru berakhir dengan munculnya perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi Mei 1998. Gerakan ini berhasil menunjukkan Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah dikuasainya selama 32 tahun. Demokrasi era reformasi. Era reformasi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie. Pada masa inilah kembali diwujudkannya beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia, yaitu diberikannya kebebasan pers sebagai ruang publik dan diberlakukan sistem multipartai pada setiap pemilu. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004, bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sistem pemilihan seperti ini terus digunakan hingga sekarang. Di masa reformasi ini, kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi lebih terbuka dan meluas. Masyarakat lebih kritis dan terbuka sehingga lebih melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Kini, demokrasi tidak hanya menjadi identitas, tetapi digunakan untuk diaplikasikan secara total oleh pemerintah Indonesia. Sekian dan terima kasih.